Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik industri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait hasil analisis kami terhadap tugas akhir mahasiswa teknik industri dengan judul Optimasi Alokasi dan Penjadwalan RTG dalam proses bongkar muat kontainer di lapangan penumpukan terminal peti kemas TPK Koja. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Bunga Oktaviani Fikuri, dan rekan-rekan saya Emra Fitaki, Dafael Gibrani, Isabel Kristi, Tanji, dan Patrick. Oke, pada saat ini saya akan menyampaikan identitas dari tugas akhir yang akan kami analisis dengan judul Optimasi Lokasi dan Penjadwalan RTG dalam proses pembongkar muat kontainer di lapangan penumpukan terminal peti. Nah, penelitian ini disusun oleh Kak Altito Aprizal dengan dosen pembimbingnya itu ada Ibu Yosi Agustina Hidayat dan Ibu Veterina Nosadia Rievanti. Dan penelitian ini tuh dilakukan pada tahun 2024. Lokasi penelitian sendiri adalah Terminal Peti Kemas TPK Koja dan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Lalu tugas akhir ini tuh termasuk dalam kategori topik logistik dan perubahan dan optimasi sistem. Baik, selanjutnya di sini terdapat outline dari tugas akhir yang kami pilih. Yang pertama, lokasi dari tugas akhir ini dilaksanakan di Terminal Peti Kemas atau TPK Koja yang terletak pada Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, status dari TPK ini adalah joint operation atau kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo dan juga Hutchison Ports Indonesia. Nah, posisi pasar dari TPK Koja ini adalah salah satu terminal peti kemas utama yang melayani arus perdagangan internasional, baik itu ekspor maupun impor di Indonesia. Nah, fokus pada penelitian TA ini yaitu difokuskan pada area lapangan penumpukan atau container yard. Nah, kegiatan utama dari TPK Koja ini adalah proses bongkar muat atau stacking, yaitu aktivitas pengambilan atau delivery, dan juga penerimaan atau receiving peti kemas. Nah, aktor-aktor yang terlibat itu terdiri dari truk eksternal sebagai pembawa kargo dan juga alat berat RTG atau rubber tire gantry. Selanjutnya ialah identifikasi permasalahan. Yang pertama, tingginya truck round time atau TRT. Terjadi peningkatan total delay completion time yang signifikan, menghasilkan rata-rata TRT keseluruhan yang tinggi, khususnya untuk truk impor yang tercatat mencapai 104,06 menit. Yang kedua ialah alokasi dan penjadwalan RTG yang suboptimal. Pengelolaan alokasi dan penjadwalan rubber tire gantry atau RTG yang kurang efisien dianggap sebagai faktor krusial penyebab kemacetan dan tingginya waktu truk eksternal di area yard. Solusi yang ditawarkan ialah yang pertama, model optimasi. Mengembangkan model pemrograman linear bilangan campuran atau Mixed Integer Linear Programming atau MILP untuk mengoptimalkan alokasi dan penjadwalan RTG. Yang kedua ialah kerangka pemodelan, yaitu model ini diimplementasikan menggunakan algoritma rolling horizon yang memungkinkan adaptasi penjadwalan secara dinamis terhadap perubahan waktu kedatangan truk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi terima kasih atas penjelasannya dan ada dua solusi lagi yang ditawarkan di tugas akhir ini. Yang pertama yaitu mengenai hasil yang optimal dan fungsi yang objektif. Untuk hasil yang optimal, solusi yang diperoleh melalui model optimasi itu sudah menunjukkan perbaikan kinerja operasional yang substansial dengan penurunan rata-rata TET menjadi 62,2 menit dan total ekspektasi delay completion time-nya minimum sebesar 6.858,95 menit, kurang lebih 4 sampai 5 hari. Dan fungsi tujuan utama dari modelnya adalah mengoptimalkan total ekspektasi delay completion time yang sebelumnya dengan mempertimbangkan kendala operasional termasuk jarak interferensi antar RTG. Eh, ada beberapa rekomendasi juga yang ditawarkan yaitu mengenai implementasi penjadwalan optimal, penggunaan Gantt chart, peningkatan service level TRT, dan analisis konfigurasi parameter. Dan di sini juga sebenarnya dapat disimpulkan bahwa MILP berbasis rolling horizon merupakan pendekatan yang paling efektif dan aplikasi khusus untuk masalah ini. Dan memang model ini mampu menghasilkan skenario alokasi dan penjadwalan optimal secara kuantitatif, berhasil mereduksi delay completion time dan meningkatkan efisiensi waktu pelayanan truk secara keseluruhan. Ya, dan saran utamanya adalah untuk implementasi solusi yang sudah diusulkan sebelumnya
dan penggunaan alat bantu visual seperti Gantt chart untuk alokasi waktu dan manajemen operasional di TPK Koja, serta analisis konfigurasi parameter RTG yang lebih lanjut. Selanjutnya, aliran berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen sains atau sering disebut dengan operation research. Pendekatan ini berfokus pada optimasi, alokasi, dan penjadwalan yang menjadi ciri khas dari penelitian ini. Dengan penggunaan metode kuantitatif, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model optimasi dengan pendekatan pemrograman linear, di mana berfungsi sebagai kerangka kerja matematis yang merepresentasikan sistem operasional TPK Koja dengan tujuan untuk menemukan solusi optimal dalam penentuan alokasi urutan dan penjadwalan RTG dalam pengambilan petik kemas. Fokus utama dari pemanfaatan model ini adalah untuk meminimasi total delay completion time dari keseluruhan job RTG dan waktu menunggu truk di area lapangan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan lanjutkan tentang pendekatan teknik industri. Pendekatan utama dari penelitian ini adalah riset operasi, yang mana sudah umum digunakan dalam ilmu teknik industri. Di sini ada pengubahan masalah operasional nyata menjadi sebuah model matematis. Model ini menggunakan pemrograman linear untuk merumuskan tujuan dan juga kendala sistem. Yang kedua ada rekayasa sistem logistik dan transportasi. Fokus utamanya yaitu untuk menempatkan masalah alokasi RTG dalam konteks sistem yang lebih besar, yaitu sistem logistik TPK Koja. Di sini bukan hanya mengoptimasi satu bagian, tetapi juga merancang ulang alur kerja yang baru untuk mengatasi bottleneck. Yang ketiga adalah analisis implementasi. Model matematis yang ideal harus dapat diimplementasikan dalam dunia nyata pastinya, yang mana di sini harus adanya algoritma rolling horizon yang dikembangkan untuk menjadi jembatan, karena algoritma ini memungkinkan penjadwalan adaptif dan dinamis sehingga hasil optimasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan waktu yang telah dilakukan untuk kedatangan truk secara real time. Selanjutnya pada analisis, yang pertama itu ada opini, yang mana opini menurut kami itu secara keseluruhan tugas akhir ini mempresentasikan upaya penelitian yang komprehensif dan memiliki bobot akademis serta implementasi yang tinggi. Judul penelitian pada fokus pada optimasi alokasi dan penjadwalan RTG di TPK Koja menunjukkan pemilihan topik yang sangat relevan dan mendasar dalam industri logistik peti kemas. Lalu ada beberapa poin utama yang menjadi kekuatan penelitian dari tugas akhir ini sendiri. Yang pertama itu ada fokus pada penyelesaian bottleneck operasi krusial, yang mana menentukan tingginya TRT atau track runtime di TPK. Lalu yang kedua ada menggunakan pemrograman linear dengan algoritma rolling horizon dan ideal untuk menjadwalkan dinamis. Lalu yang ketiga ada model terbukti efektif karena berhasil menekankan rata-rata TRT menjadi 62. Lalu yang keempat ada proses penelitian sistematis yang mana didukung oleh verifikasi dan validasi model yang kuat. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Dava. Baik, terima kasih Tanji. Selanjutnya bergeser ke kritik, di mana pada hasil analisis yang telah kami lakukan, terdapat dua hal atau dua poin besar yang kami jadikan sebagai catatan. Yang pertama, penyederhanaan interval waktu menjadi tetap selama 3 menit itu mengurangi akurasi karena mengabaikan variasi waktu handling akibat reshuffling atau skill operator. Karena bisa saja skill dari masing-masing operator itu berbeda. Kemudian yang kedua, yaitu penetapan asumsi waktu kedatangan truk yang dianggap pasti atau fixed, yang dimana itu tidak sesuai dengan kondisi nyata, yang dimana pada kondisi nyata itu sebenarnya tidak pasti, sehingga belum bisa mengakomodasi gangguan eksternal seperti kemacetan di gate atau keterlambatan truk. Nah, saran perbaikan dari kedua poin tersebut, yang pertama, yaitu validasi dengan simulasi untuk menguji ketangguhan jadwal saat menghadapi variabel acak, misalkan terjadi kerusakan alas secara tiba-tiba, dan juga truk terlambat. Lalu yang kedua, yaitu mengintegrasikan model dengan data GPS atau live tracking, agar sistem bisa melakukan penjadwalan ulang otomatis, merespons posisi aktual truk, tidak hanya bergantung pada data statis, yaitu penetapan asumsi waktu kedatangan truk yang pasti. Dari pematerian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa aliran berpikir yang terbukti efektif adalah manajemen science. Di sini dilakukan mix integer linear programming, yang mana model ini berbasis rolling horizon, terbukti efektif, aplikatif, dan juga mampu menyeimbangkan hasil dari optimasi dan juga implementasi praktisnya. Dan apa yang dapat dipelajari dari sini, yaitu seorang teknik industri sarjananya harus mampu menerjemahkan masalah nyata dengan menjadi model matematis yang juga dapat dioptimasi. Serta
kemampuan untuk mengkritisi celah antara model dan juga sistem nyata itu sangat penting karena kita harus memastikan bahwa solusi kita valid. Dan yang terakhir, teknik industri modern saat ini sangat erat kaitannya dengan penguasaan alat komputasi dan juga teknologi informasi. Ini dapat dilakukan untuk menciptakan solusi yang adaptif dan juga real time. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam melakukan analisis penelitian tugas akhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.